Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum semester 4 dari kelas C. Nah, di sini saya akan coba membahas sebuah pembahasan terkait tentang hak penyandang disabilitas. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita memasuki ke topik pembahasan mengenai hak penyandang disabilitas, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang istilah disabilitas itu sendiri. Nah, istilah disabilitas diambil dari kata bahasa Inggris yaitu disability yang artinya ketidakmampuan. Beberapa istilah yang setara dengan disabilitas pun kerap dipakai, seperti yang katanya berkebutuhan khusus, penyandang cacat, penderita cacat, dan penyandang disabilitas. Namun pada dasarnya, istilah disabilitas ini diberikan kepada mereka yang memiliki keterbatasan atau jenis disabilitas yang berkaitan dengan fisik, mental, sensorik, dan intelektualnya. Yang dimana keterbatasan inilah yang membuat mereka menggunakan cara yang khusus dalam berinteraksi dan bersikap dengan lingkungannya. Terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mereka meraih suatu prestasi. Bahkan ada penyandang disabilitas Indonesia yang mengharumkan nama bangsa hingga ke kancah dunia. Jadi teman-teman, mengenai pengertian penyandang disabilitas ini terdapat dalam beberapa sumber. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimana dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental, sensorik, dan intelektual dalam jangka waktu yang lama, yang di dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, itu adalah merupakan pengertian dari penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu hak penyandang disabilitas. Sejak dulu, pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas atau kepada para mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dipandang tidak lagi sesuai dengan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas pada sekarang ini. Oleh karena itu, digantilah undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Melalui peraturan tersebut, maka penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dan mereka pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga Indonesia lainnya yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti mereka. Nah, teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah dijelaskan secara lengkap mengenai apa-apa saja hak penyandang disabilitas, seperti yang tertera pada pasal 5 ayat 1. Nah, teman-teman bisa melihat apa-apa saja hak tersebut pada pasal yang sudah saya tampilkan. Nah, teman-teman, mengenai penjelasan tentang pasal 5 ayat 1 tersebut, dapat dijelaskan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan khusus, dan mereka juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan bebas dari stigma dan diskriminasi, serta diberikannya alat-alat kepada mereka untuk memudahkan mereka untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Selain dijelaskan secara umum mengenai hak penyandang disabilitas seperti yang tertera pada pasal 5 ayat 1, ada juga hak yang khusus yang diberikan kepada para penyandang disabilitas yang berjenis kelamin perempuan. Hal itu tercantum pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi, selain hak penyandang disabilitas yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perempuan dengan disabilitas juga memiliki hak. Yang pertama, atas kesehatan reproduksi. Yang kedua, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan lebih
dari diskriminasi berlapis, dan yang terakhir mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Nah, selain dijelaskannya secara umum mengenai hak penyandang disabilitas seperti yang tertera pada pasal 5 ayat 1 dan secara khusus pada pasal 5 ayat 2, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak. Nah, hak itu tercantum pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi, selain hak penyandang disabilitas yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak penyandang disabilitas juga memiliki hak. Yang pertama, mendapatkan perlindungan khusus dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta tindakan kekerasan dan kejahatan seksual. Yang kedua, mendapatkan perawatan dan pengasuhan dari keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Yang ketiga, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, perlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan khusus. Yang keenam, perlakuan yang sama dengan anak yang lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pendamping sosial. Nah, jadi teman-teman, itulah hak-hak penyandang disabilitas yang berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semoga penyandang disabilitas sekarang ini tidak lagi mengalami perlakuan diskriminasi, dan mereka tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang tidak mengalami kebutuhan khusus. Nah, teman-teman, sekiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.